Jamaah Haji Bojonegoro akan tiba di tanah air pada 22 Juni 2024 mendatang. Pelaku utama pembunuhan Sekdes di Tuban divonis 15 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Setelah menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, sebanyak 1.540 jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro rencananya akan mulai tiba di tanah air pada Sabtu 22 Juni 2024. Sejumlah persiapan menyambut kedatangan haji tersebut telah dilakukan dengan matang oleh Kemenak setempat. Setelah melangsungkan rangkaian ibadah haji kurang lebih selama 42 hari di Tanah Suci, rombongan jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro akan kembali ke tanah air mulai hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 mendatang. Sejumlah persiapan dan kesiapan menyambut kedatangan ribuan jamaah haji Bojonegoro telah disiapkan dengan matang oleh Kementerian Agama setempat. Kloter pertama jamaah haji Bojonegoro yang pulang pada tahap pertama ini ada sebanyak 365 orang. Mereka akan tiba di Indonesia pada tanggal 22 Juni sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter kedua sebanyak 366 jamaah haji akan tiba pada tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, rombongan jamaah haji kloter 3 sebanyak 364 akan tiba pada tanggal 22 Juni pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian kloter keempat sebanyak 366 jamaah haji akan tiba pada tanggal 23 Juni 2024 pada hari Minggu pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kloter keenam sebanyak 79 jamaah haji Bojonegoro akan tiba di Bandara Juanda, Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Kementerian Agama Bojonegoro Abdul Wahid mengatakan, untuk menyambut kedatangan rombongan jamaah haji tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemkab, kepolisian, serta sejumlah pihak terkait. Hal ini dilakukan agar kepulangan jamaah haji bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Abdul Wahid menambahkan nantinya saat mendekati kepulangan jamaah haji, Kemenak Bojonegoro akan memberitahukan pada pihak keluarga jamaah haji untuk menyambut kedatangan mereka. Kemenak Bojonegoro menghimbau kepada jamaah haji agar mengikuti arahan petugas agar kepulangan mereka bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada kendala apapun. Selain itu, jamaah haji juga diharapkan tidak membawa barang bawaan berlebihan. Kloter 1, 2, 3, 4, dan 5 itu akan tiba di Bandara Juanda, Surabaya itu jam 21.30 itu baru tiba di bandara. Kemudian proses penurunan sampai di asrama haji itu adalah jam 11.30. Itu kloter yang pertama. Kemudian kloter yang kedua selisih 2 jam sampai yang terakhir jam 04.30 menit. Jadi sudah masuk hari Minggu jam 04.30 itu yang kloter yang kelima. Dan kita terima di asrama haji Sukolilo. Sejauh ini Pak, dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini tidak ada terkendala Pak yang dialami? Tidak ada kendala sama sekali, jadi tidak ada kendala sekali dan sangat lancar. Dan memang pelayanan ini saya telepon karena ada 3 kasih ya mengawasi yang mendampingi menjadi petugas, itu saya telepon setiap hari itu laporan update terus tentang pelaksanaan mulai dari Madinah sampai di Mekah dan sampai prosesi di Arafah, Armina sampai besok mau pulang itu saya tanya itu alhamdulillah saat ini lancar. Sejauh ini selama berlangsungnya ibadah haji ada 3 jamaah haji asal Bojonegoro yang dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah milik warga di Kabupaten Nganjuk ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, lantaran penghuni rumah sedang bekerja saat kejadian berlangsung.
Warga desa Balung Pacul, Kecamatan Nganjuk Kota, Kabupaten Nganjuk digemparkan dengan terbakarnya rumah milik Junaidi, warga setempat pada Rabu. Warga yang panik berhamburan keluar rumah, namun api sudah membesar dan membakar seluruh bagian rumah. Kebakaran ini bermula saat rumah dalam keadaan kosong, lantaran penghuninya bekerja. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, rumah semi permanen ini tiba-tiba terbakar. Api langsung membesar hingga meludeskan seluruh bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung menyemprotkan air untuk memadamkan api. Namun cuaca yang panas membuat api terus menjalar hingga melalap seluruh sisi bangunan. Junaidi, pemilik rumah, mengatakan saat ia pergi bekerja tidak ada kompor atau api yang menyala di dalam rumahnya. Ia mengaku pertama kali mengetahui rumahnya terbakar dari anak tetangganya. Namun setibanya di rumah, kondisi rumahnya sudah habis terbakar. Diberi nama siapa, Pak? Junaidi. Pak Junaidi. Apa, Pak? Tadi rumahnya kebakaran ya, Pak? Iya. Kira-kira penyebab kebakarannya apa, Pak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Bapak waktu itu kemana, Pak? Retail Brambang. Bersama ibu gitu. Kalau di rumah ada berapa orang, Pak? Kalau di rumah 4. Putranya 2. Iya. Gitu. Semua tadi tidak ada di rumah gitu, Pak ya? Iya. Waktu ditinggal apakah ada kompor menyala atau bagaimana gitu, Bapak? Saya rasa nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bapak mendengar pertama kali dari siapa tadi, Pak? Ya, dari anak kecil-kecil tadi. Anak kecil-kecil. Kasih tahu Bapak di tempat Lidl Brambang sana. Iya. Berapa jauh, Pak, tempat Lidl Brambangnya tadi, Pak? Sementara itu, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 2 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Dugaan sementara rumah tersebut terbakar akibat korsleting listrik. Tadi mendapat berita dari grup WA Info Damkar Nganjuk sekitar pukul 2:30. Kemudian kami mengirimkan 2 armada 03 dan 07. Sementara 03 nggak bisa masuk, akhirnya yang kecil yang 07 yang masuk. Penyebab dari kebakaran sendiri apa, Pak? Bukan sementara? Dan sementara masih kami gali, mungkin informasi sementara yang kami sampaikan mungkin dari konsleting listrik. Konsleting listrik, Pak ya. Dari mungkin ya. Magicom. Kalau dari kronologinya sendiri, Pak, tadi Bapak bisa menyebutkan kronologi dari kebakaran sehingga Bapak hingga sampai ke sini gitu, Pak? Ya, seperti yang dari awal kami sampaikan, kami mendapat info dari grup via Info Damkar Nganjuk dari Pak Kepala Desa Balung Pacul. Kemudian kami tindak lanjutin untuk mengirim 2 armada. Iya, iya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Pemirsa, warga Kabupaten Ngawi digegerkan dengan tenggelamnya seorang bocah laki-laki usia 10 tahun di Bengawan Madiun. Korban diduga tenggelam saat bermain di sekitar Sungai Bengawan. Warga desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi digemparkan dengan tenggelamnya seorang bocah kelas 4 SD di Sungai Bengawan Madiun setempat. Hingga Kamis siang, proses pencarian masih terus dilakukan oleh warga sekitar dengan cara manual. Kepala Dusun setempat, Joko Nurcito, mengaku mendapat laporan dari warganya jika ada bocah 10 tahun yang tenggelam di Sungai Bengawan Madiun. Berdasarkan keterangan warga, saat kejadian, korban yang diketahui bernama Yusuf, warga desa Beran Tengah, bermain dengan 3 teman sebayanya di sekitar Bengawan. Diduga korban dan temannya sengaja mandi di sungai. Menurutnya, korban diduga terpeleset dan masuk ke aliran yang cukup dalam. Di tempat korban tenggelam, kedalaman sungai mencapai 5 meter lebih. Pak, informasi awal tadi yang diterima warga seperti apa, Pak? Wah, aku tadi kesini tahu-tahu sudah rame-rame, ada yang tenggelam. Pada sudah berapa tahun ini nggak ada korban, hampir 15 tahun ya ini. Baru kali ini ada. Pikiran anak usia berapa ini, Pak? Paling 10 tahunan ya, kelas 4. Kelas 4 SD ya? Tadi main di sini berenang gitu? Main. Kelihatannya kepleset nih, jatuh nih, sandal putus sih. Ada berapa anak, Pak, yang tadi main? Katanya 4, yang selamat 3. Yang 1 belum ketemu pakai celana kuning. Masih pakai celana dia. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan oleh warga dan petugas BPBD serta damkar. Proses pencarian masih dilakukan secara manual. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Pelaku utama pembunuhan Sekdes di Tuban divonis 15 tahun penjara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Pelaku utama kasus pembunuhan berencana Sekdes Sidonganti Kabupaten Tuban divonis Pengadilan Negeri setempat 15 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 18 tahun penjara. Sementara pelaku lain yang membantu proses pembunuhan divonis 10 tahun penjara. Pengadilan Negeri Tuban menggelar sidang putusan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Sekretaris Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Agus Sutrisno di kantor pengadilan setempat pada Kamis siang. Oleh majelis hukum, tersangka utama yang bernama Jano, 45 tahun, warga desa Gua Terus, Kecamatan Montong yang telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, divonis 15 tahun penjara. Sementara Nardi, 43 tahun, adik pelaku utama yang ikut membantu membunuh korban, divonis hukuman selama 10 tahun penjara. Sebelumnya, kedua terdakwa dituntut hukuman selama 18 tahun penjara, lantaran melakukan aksi pembunuhan berencana terhadap korban yang masih keluarga dekatnya. Namun karena pelaku mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, vonis terhadap kedua terdakwa diperingan oleh majelis hakim. Juru bicara Pengadilan Negeri Tuban, Rizky Zanuar mengatakan, usai pembacaan putusan oleh majelis hakim, kedua pelaku beserta penasihat hukum menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu, sehingga keduanya akan diberikan waktu selama 7 hari ke depan untuk menyatakan keberatan atau mengajukan banding. Telah dibacakan putusan atas nama terdakwa Jano dan Nardi, seperti itu. Untuk terdakwa Jano sendiri, majelis hakim berpendapat itu divonis dengan pidana penjara selama 15 tahun, sedangkan untuk terdakwa Nardi divonis dengan pidana penjara selama 10 tahun, seperti itu. Dari tuntutan sebelumnya sampai diturunkan ini pertimbangannya apa? Mengenai pertimbangan itu bisa kita baca sendiri ya dalam pertimbangan putusan, yang mana hal itu bisa diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung ya, seperti itu. Tuntutannya berapa? Untuk tuntutan itu dalam perkara terdakwa Jano dan Nardi itu selama 18 tahun. Sikap jaksa dan juga terdakwa sendiri? Ya, baik tadi pada saat sudah dibacakan putusan diberikan kesempatan kepada terdakwa ya untuk menanggapi putusan tersebut, yang mana terdakwa dan atau penasihat hukum menyatakan pikir-pikir. Apabila dalam rentang 7 hari kedua belah pihak tidak ada yang mengajukan banding, maka keduanya akan dihukum sesuai dengan hasil pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sekedar diketahui, insiden pembunuhan Agus Sutrisno Sekdes Sidonganti terjadi di Jalan Raya Kerek Montong, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek Tuban pada Selasa 14 Oktober 2023 lalu. Korban yang sedang mengendarai motor secara sengaja ditabrak dari belakang oleh mobil pick-up yang dikemudikan oleh pelaku. Korban yang terjatuh sempat melarikan diri ke arah lahan pertanian, namun tersangka mengejar dan membacok korban secara bertubi-tubi hingga tewas menggunakan senjata tajam. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya, seorang pengendara sepeda motor tewas usai menabrak mobil yang hendak menyeberang di depan Pasar Pungpungan, Kecamatan Kalitidu. Korban mengalami luka parah usai mengalami benturan keras dan sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara kendaraan sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan mengalami ringsek. Kecelakaan antara sepeda motor dengan mobil Pajero ini terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Cepu, tepatnya di Desa Pumpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Selasa malam. Dalam video amatir terlihat pengendara sepeda motor yang berboncengan tergeletak setelah menabrak mobil Pajero yang hendak menyeberang dari arah selatan menuju ke timur. Kedua pemotor ini mengalami luka parah akibat benturan keras yang dialaminya. Sementara kendaraan korban ringsek usai menabrak sisi samping mobil Pajero. Ferdi, salah seorang warga, mengatakan kejadian bermula saat motor yang ditumpangi dua orang tersebut melaju kencang dari arah timur menuju ke barat. Sesampainya di lokasi ada mobil Pajero menyeberang berbelok arah ke barat sehingga terjadi kecelakaan. Ini kejadiannya bermula seperti apa, Mas, tadi kecelakaannya? Oh, tadi ada pengendara motor berboncengan dari arah timur ke barat. Sampai sini ada mobil mau nyebrang, tahu-tahu udah nabrak. Itu pengendara sepeda motornya sendiri atau ada temannya, Mas? Pengendaranya ada temennya, 2 orang. Itu luka-luka, Mas? Iya, luka-luka. Yang luka parah itu pengendara sepeda motor atau gimana? Yang pengendara sepeda motor sama
supir mobilnya cuma luka-luka. Selanjutnya dibawa kemana Mas? Rumah sakit? Tadi sama petugas langsung dibawa ke rumah sakit mungkin. Dari data yang dihimpun, salah seorang pemotor bernama Lukman Pujiono, warga Bilangsari, Kecamatan Kalitidu, meninggal dunia pada Rabu pagi setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat mengalami cedera di kepala. Sementara pihak Satlantas Polres Bojonegoro saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, 2 sepeda motor terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Raya Kabupaten Ngawi. Akibat kejadian ini, 2 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Jasad Destino Alhan, 16 tahun, warga desa Kecamatan Widodaren Ngawi ini langsung dievakuasi oleh petugas ke dalam ambulans, termasuk jasad Gunawan Faris, 250 tahun, warga Gili Genting, Kabupaten Sumeneb. Jasad kedua korban meninggal ini selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Kedua korban tewas di lokasi kejadian setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi pada Rabu tengah malam. Menurut warga sekitar, Hasanuddin Kadi, kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai Destino Alhan berboncengan dengan Fahrul Rifa, 16 tahun, warga desa Kecamatan Widodaren Ngawi, melaju dari arah Widodaren menuju Gendingan. Dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai Gunawan Faris, sama-sama dengan kecepatan tinggi. Kedua kendaraan itu terlibat adu banteng sehingga keduanya terpental. Begitu juga kedua kendaraan itu rusak berat hingga ringsek. Selain 2 orang tewas, 1 orang korban lainnya juga mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Laka 2 sepeda motor, habis itu untuk lawan arah, jadi adu banteng. Untuk korban 2 orang meninggal di tempat, habis itu 1 orang kita larikan ke PKM Kauman untuk segera mendapatkan pertolongan situ. Berarti yang 1 boncengan tadi? Iya, 1 boncengan. Berarti yang meninggal ada 2 orang? 2 orang, yang luka 1 orang dilarikan ke PKM Palipukul. Tadi ini loh, kenceng loh Pak, larinya Pak? Untuk saksi-saksi yang lain, tadi yang melihat yang 2 boncengan itu kenceng, mulai dari arah selatan. Yang boncengan itu dari arah selatan? Dari arah selatan. Itu anak muda atau gimana ya? Masih anak muda semuanya. Masih muda semuanya. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Bengalas di Tuban, kebanjiran order bakar bulu hewan kurban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Perayaan Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi tukang las di Kabupaten Tuban. PT Las yang biasanya melayani perbaikan rangka motor dan mobil, kini beralih melayani pembersihan bulu hewan kurban. Dalam 3 hari terakhir, ratusan organ hewan kurban seperti kepala, kaki hingga kulit dibawa warga ke bengkel las untuk dibakar dan dibersihkan. Suasana berbeda terlihat di bengkel las karbit milik Pak Endang di Jalan Majapahit, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Rabu siang. Bengkel las yang biasanya melayani perbaikan rangka motor dan mobil, kini beralih melayani pembersihan bulu hewan kurban. Warga silih berganti datang membawa berbagai organ hewan kurban seperti kepala,
kaki hingga kulit. Organ dari sapi, kerbau, dan kambing kurban tersebut dibawa ke bengkel setempat untuk dibersihkan bulunya dengan cara dibakar dengan api las karbit. Pembersihan bulu hewan kurban seperti ini dinilai lebih cepat, praktis, dan efisien. Lantaran hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit saja per organnya. Menurut para pelanggan, mereka sengaja datang ke tempat las karena tidak ingin repot-repot merebus hingga mengerok bulu hewan kurban yang mereka peroleh. Pasalnya, cara manual tersebut membutuhkan waktu berjam-jam. Bersih sendiri yang susah. Susah ya? Pakai ini yang lebih cepat. Lebih cepat Bu. Tiap tahun gini Mas ya? Iya, langganan. Ini apa aja Mas tadi yang dibersih ini selain kulit? Ya ada kulit, kepala sama kakinya itu. Kalau untuk tarifnya? Tarifnya apa? Ya tergantung apa jumlahnya kayak besar kecilnya. Sementara itu, pemilik bengkel las karbit Endang mengaku pada hari pertama Idul Adha dirinya mendapatkan 100 pesanan pembersihan 1 set organ berisi kepala, kaki, dan kulit hewan kambing. Sementara pada hari kedua dan ketiga menurun menjadi puluhan pesanan saja. Untuk pembersihan 1 set organ kambing dibanderol Rp50.000, sedangkan 1 kepala sapi atau kerbau dibanderol Rp50.000. Sementara kaki sapi dipatok harga Rp20.000. Ya cukup lumayan. Untuk hari pertama kemarin itu hampir mencapai 100 orang lebih lah. Untuk itu mulai dari kepala sapi, kaki sapi, kepala kambing, dan kaki kambing sama kulit-kulit kambing. Hari pertama memang biasanya menumpuk gitu ya, selalu menumpuk. Sekitar selesai kemarin itu sampai jam 9 malam. Jadi mulai jam 8 pagi sampai 9 malam itu tidak berhenti. Selalu ngelas kepala, kulit, dan kaki. Biasanya sampai hari keberapa Pak Ram? Untuk biasanya sampai hari ketiga. Ini hari ketiga ini aja ya masih ada lah. Untuk hari kedua kemarin ya masih cukup lumayan, ada sekitar 20-an. Hari kedua kemarin. Untuk tarifnya itu berapa Pak satu? Untuk tarif kami seperti biasa, kalau kepala sapi saya kasih harga cuma Rp50.000. Terus untuk kalau kepala kambing tak ambil Rp20.000. Kalau kambing 1 set ya. Untuk kepala kambing, kaki kambing, dan kulit kambing itu Rp50.000. Alih profesi ini hanya berlangsung selama 3 hari sejak perayaan Idul Adha. Setelah itu, tukang las karbit ini akan kembali bekerja memperbaiki rangka motor dan mobil seperti biasa. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi penyedia jasa bakar kepala dan kaki hewan kurban di Kabupaten Bojonegoro. Banyak warga berdatangan untuk membakarkan kepala dan kaki karena membersihkan bagian tubuh hewan tersebut dianggap tidak mudah. Jasa pembakaran kaki dan kepala hewan kurban di pasar tradisional Kota Bojonegoro kebanjiran orderan. Saat momen Hari Raya Idul Adha, tempat ini ramai diserbu warga. Warga datang silih berganti membawa kepala dan kaki hewan kurban untuk dibakar agar bersih dari bulu-bulu yang melekat. Proses pembersihan bulu kaki maupun kepala sapi dan kambing memang cukup rumit, menyita waktu dan tenaga. Sehingga banyak warga yang ingin mengolahnya untuk masakan memilih menggunakan jasa pembakaran ini meski harus membayar. Berbekal blower, pisau, dan kain, para penyedia jasa ini membersihkan bulu hewan yang menempel di kaki dan kepala. Proses pembersihan membutuhkan waktu antara 30 menit sampai 1 jam. Dalam sehari, penyedia jasa bakar kepala hewan ini mampu melayani puluhan kaki dan kepala hewan, baik sapi maupun kambing. Sementara biaya untuk pembakaran kaki sebesar Rp10.000, kepala kambing Rp25.000, serta kepala sapi Rp50.000. Sapi wedhus itu aja. Kaki kepala ya. Setiap tahunnya ramai Pak ya? Ya ramai. Kalau tahun kemarin dengan tahun ini ramai mana Pak? Ya kiraan. Ramai kemarin ya. Pak, untuk kepala berapa Pak biasanya ongkosnya? Sapi 70. Kalau kambing?
kaki 15. Oh 15 ya. Kalau seperti kaki kayak gini? Kaki wedhus 14, ini itu 10. Oh iya ya. Pak biasanya ramai sampai kapan Pak ya biasanya kalau? Sampai 2 hari 3 hari. Ramainya warga yang membakar kaki dan kepala hewan kurban ini diperkirakan biasanya hanya ramai pada momen Idul Adha saja. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, KPU Ngawi melakukan monitoring pelaksanaan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Jika sampai hari terakhir jumlah pendaftar kurang, maka KPU akan melibatkan PPK dan BPS untuk jemput bola mencari pendaftar. Hari terakhir tahapan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih, KPU Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi di masing-masing wilayah panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Hal ini dilakukan untuk melihat progres jumlah pendaftar. Ketua KPU Ngawi, Samsul Mustaqim menjelaskan, Monef dilakukan oleh seluruh anggota KPU dengan tujuan semua tahapan berjalan sesuai dengan jadwal. Ia sendiri mengecek di wilayah Kecamatan Beringin, Karangjati, Pangkur, dan Kuadungan. Menurutnya sejauh ini jumlah pendaftar sudah mencapai 100%, serta tinggal menunggu sampai nanti akhir pendaftaran pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024, KPU Ngawi membutuhkan 2.537 Pantarlih yang tersebar di 1.370 TPS. Monef di 4 kecamatan, saya di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Beringin, Kecamatan Karangjati, Pangkur, sama Kuadungan. Alhamdulillah pagi ini sudah memenuhi persyaratan, ini sudah 100% semua terkait pendaftaran, nanti ya tinggal tunggu rilisnya karena penutupan malam jam 12, nanti kita tunggu sampai penutupan. Kalau sampai ada yang kurang nanti langkah selanjutnya seperti apa? Kalau ada yang kurang ya nanti kita push dari teman-teman PPK untuk segera melengkapi sama jemput bola. Nah, untuk jemput bola nanti biar teman-teman PPK PPS itu kalau belum lengkap turun ke lapangan untuk melengkapi itu. Sejauh ini ada kendala nggak di lapangan? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada kendala karena saya juga baru hari ini masuk juga, untuk sementara masih belum ada kendala terkait itu. Samsul menambahkan jika diketahui sampai akhir pendaftaran ada yang belum memenuhi jumlah kuota yang ditentukan, maka pihaknya meminta PPK dan PPS untuk jemput bola membantu kelengkapan dengan mencari pendaftar Pantarlih. Ita Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.